Halo teman-teman keeper, kembali lagi bersama saya Mr. Kips. Dan kali ini di depan Mr. Kips sudah ada glove terbaru dari Kalsi. Kalau sebelumnya kita udah bahas Sentinel, sekarang kita akan bahas Illustro. Tapi bukan Illustro yang kemarin ya, ini adalah Illustro yang terbaru. Namanya Kalsi Illustro Orb. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah penampakannya ketika dia di dalam bag. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja bongkar isi dari Kalsi Illustro Orb ini. Oke, karena Kalsi Illustro Orb ini juga terdiri dari dua warna, yaitu yang pertama warna biru dan yang kedua warna hitam. Kita akan buka salah satunya aja. Di sini kita bakal buka warna biru aja ya, supaya lebih mudah terlihat di kamera. Oke, kita langsung aja cus buka. Untuk tampilan bagnya sendiri, teman-teman bisa lihat dari belakangnya. Nah, dia ini apa namanya? Ada printing ya, lebih bagus ya. Kalau bag yang sebelumnya kan dia plastik, kalau sekarang dia udah pakai sejenis kayak kanvas. Ini lebih tebal, bagus pokoknya. Cuman memang ada sedikit kekhawatiran dari Mr. Kips, yang mana ternyata seri yang mid grade-nya juga sama bagnya dengan seri yang super top grade dan juga seri yang top grade. Menurut Mr. Kips sayang aja sih ya, harusnya ini justru jauh lebih, bukan bilang lebih buruk ya, tapi jauh berbeda dibandingkan yang top grade. Cuman di sini Kalsi menyamaratakan semua bagnya dari mulai yang mid, super top grade sama semua. Tapi oke, nggak jadi masalah. Kita bakal langsung aja buka si glove Kalsi ini. Oke, ini adalah penampakannya ketika dibuka, dan seperti yang Mr. K pernah jelaskan di video yang Sentinel sebelumnya, bagnya mantap, terbuka lebar sampai hampir 360 derajat. Untuk bagnya sendiri seperti ini, masih di dalam plastik. Kita langsung aja buka. Wah, ya inilah penampilan dari Kalsi Illustro Orb. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat dari jarak dekat, bisa lihat, kelihatan nggak ada rubbernya di bagian belakang. Nah, teman-teman lihat ya, ini di bagian palmnya. Nah, untuk sekedar info sedikit aja, glove ini dijual di harga yang 400-an aja, nggak mahal. Dan untuk spesifikasinya kita bakal bedah lengkap apakah worth it ya dengan harga segitu. Kita akan langsung aja ke bagian backhand. Untuk di bagian backhandnya sendiri, untuk bagian upper ini sebenarnya rasa-rasanya kayak latex ya. Ini bener-bener Dumbex-nya tuh empuk banget. Walaupun ternyata pas udah kita cek-cek berulang kali, ternyata ini Dumbex bukan latex. Cuman dipegang berulang kali pun memang kerasa banget seperti latex. Jadi ini benar-benar empuk, serasa latex. Untuk di bagian printingnya juga tidak keluar-keluar. Kalau Kalsi yang Illustro yang sebelumnya itu dia masih banyak yang keluar-keluar printingnya, jadi nggak rapi. Dan kalau untuk di bagian bodinya atau di bagian mid body, nah teman-teman bisa lihat inilah perbedaan terbesarnya dan juga sekaligus jadi ciri khas Illustro ya. Jadi ciri khas Illustro itu lebih ke bagian body dikasih rubber. Nah ini juga yang nggak hilang cirinya di seri yang Orb ini. Teman-teman bisa lihat ini ada bagian rubbernya, dan di bagian rubber yang seperti jaring laba-laba ini disematkan juga logo Kalsi yang juga cukup besar. Dan kalau misalkan teman-teman pegang, ini rubbernya sangat-sangat empuk, jadi kerasa banget nggak pakai rubber sebenarnya. Lalu di bagian sampingnya ada wrap latex dari palm yang mengarah ke belakang, dan untuk di bagian jempol, nah teman-teman bisa lihat wrap latexnya juga sebenarnya ada dua ya, cuman yang terlihat lebar cuman di bagian atas. Kalau yang di bagian bawahnya ini hanya sedikit aja wrap latexnya. Nah, dan yang lebih penting dan juga mungkin ini salah satu kekurangan ya, di bagian backhandnya ini kan dia pakai kain mesh dry fit, dimana si kainnya ini juga di emboss loh. Ini keren banget pokoknya. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat ini detail, si bagian rubbernya ini dia bukan cuma ditempel, tapi dia ini ditempel di atas hasil embossan fabric. Jadi ini bukan fabric rata loh, ini fabric emboss loh. Teman-teman bisa lihat nggak? Ada embossannya. Nah, ada konturnya kan. Nah, cuman yang jadi masalahnya memang terasa banget bahwa si bagian fabric ini dilaminasi sama busa yang tebal banget. Dan nanti kita bakal coba kalau di fitting apakah berpengaruh. Karena dengan busa yang super tebal, yang pasti kalau misalkan ini hujan akan jadi masalah yang lumayan mengganggu di pertandingan. Lalu kita ke bagian latex. Nah, latexnya ini istimewa sekali. Kenapa dibilang istimewa? Harganya sendiri 400-an aja, tapi dia pakai latex kontak. Ya sebelumnya Mr. K pernah membahas sedikit ya dengan kegilaan-kegilaan brand lokal di masa kini yang berani dengan latex kontak dijual dengan harga yang nggak nyampe 500.000, karena menurut Mr. Kips aneh aja. Ya langka lah hal itu terjadi, dan itu mungkin cuma terjadi di dua jenis sarung tangan aja. Yang salah satunya ya Kalsi Illustro Orb ini, dan yang satu lagi tuh di mid ya, kalau nggak salah yang mid yang kemarin baru keluar. Mid ini mid brand baru ya, kalau teman-teman tahu. Kita lanjut di bagian guset. Nah, untuk gusetnya sendiri nggak ada yang istimewa karena ini gusetnya pakai fabric. Nah, masalahnya fabricnya ini atau kainnya ini juga terasa tebal.
Padahal kalau untuk di bagian guset jauh lebih baik, dia lebih tipis kainnya. Cuman mungkin ada pertimbangan lain dari Kalsi sehingga dia buat lebih tebal. Dan untuk di bagian V-Touch, nah V-Touch standar, tapi ini standar yang memang udah bagus, pakai Lycra. Oke, sekarang kita bakal lanjut di bagian wrist dan juga strap. Nah, untuk bagian strapnya sendiri dia double strap. Cuman beberapa waktu ini Mr. Kip banyak banget ya nemuin strap-strap yang kecil seperti ini lebarnya. Malah Mr. Kip berharap banget kalau lebarnya itu di atas 5 cm ya. 7-9 cm itu jauh lebih bagus karena terlihat mini, jadi justru terlihat kurang premium sih glove-nya. Tapi overall nggak jadi masalah sih. Cuman di sini memang Kalsi menyematkan tulisan Kalsi atau embossan juga di bagian bawahnya sehingga kalau misalkan nanti dipakai teman-teman bisa lihat bagaimana posisi si tulisan Kalsi ini ada di mana. Sementara untuk bidang ID sepertinya nggak ada. Nah yang jadi masalah juga ini bukan fix kain atau bukan kain yang dijahit sehingga ini masih melar. Dan ini kan jadi masalah kalau misalkan kita pasang ID, sementara kita tahu kalau ID di Indonesia itu dia masih pakai sablon ya atau sublim ya. Kalau misalkan pakai bordir sih kayaknya oke, tapi kalau untuk pakai sublim ketika kita pakai melar seperti ini, kemungkinan besar si sablonnya atau si personal name ID-nya bakal coplok. Dan ini, nah ini sebenarnya agak aneh ya. Tulisan gripless-nya ini kenapa di sini ya di ujungnya? Mungkin si tulisan gripless-nya ini jauh lebih bagus dipasang di daerah sini ya. Cuman nggak tahu sih karena ini kerasa banget bahwa si latex kontaknya ini lengket banget ke si plastiknya. Jadi kayaknya bakal berpengaruh kalau misalkan dia ngasih printing. Kalau untuk wristnya masih pakai polyester, nggak ada perubahan. Cuman memang kalau misalkan dipegang sedikit dia kerasa lebih ketat. Dan yang jadi concern Mr. Kip, apakah si glove ini juga upsize seperti si Sentinel kakaknya? Nanti kita bakal coba di sesi fitting. Oke, langsung lanjut kita ke sesi fitting. Oke, sebelum kita masuk ke sesi fitting, kita juga pengen ngeliatin ke kalian si yang seri warna hitamnya ya, cara detail. Wah, ya kalau teman-teman mau lihat yang warna hitamnya ini, teman-teman bisa lihat detailnya. Overall sama setelah tadi kita cek, tadi kita khawatir bahwa ada perbedaan ya antara yang hitam dan yang biru. Teman-teman bisa lihat, ini di bagian rubbernya nih ya yang jadi concern kita. Oke. Keren ya warna hitam. Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu kita langsung aja masuk ke sesi fitting. Kita bakal fitting yang warna biru ya. Langsung aja kita fitting. Oke, sekarang kita langsung coba aja di sesi fitting apakah menegangkan. Karena kalau misalkan upsize lagi ini sebenarnya problem ya. Jadi walaupun memang ada solusinya dengan menaikkan size kalian, tetap aja itu buat brand jadi sebuah problem yang harus diatasi. Karena glove yang benar itu ya true size. Oke, nah untuk di bagian strapnya sendiri, kalau misalkan teman-teman rasa ini memang agak ngepres. Ini size 9 ya. Mr. Kips nggak naikin size karena sebelumnya juga udah pernah coba dan ini enak. Untuk di bagian jempol memang kerasa agak besar, tapi itu nggak masalah karena bagian punggungnya yang tebal sehingga nggak ngebuat si bagian jempol ini goyang-goyang. Nah yang jadi luar biasanya di bagian jari. Bagian jarinya perfect banget buat panjang jarinya ya. Karena itu concern yang sering dilupakan oleh brand-brand yang bikin negatif cut seperti ini. Untuk panjang jarinya pas karena di atas ini masih ada sisa sedikit aja. Dan itu memang yang harusnya terjadi seperti itu. Untuk di bagian ujung juga tidak menggantung. Sehingga glove ini kalau untuk kenyamanannya ya ini hampir 10. Enak banget pokoknya nyaman. Cuman memang ini di bagian body backhand. Sebenarnya glove ini kalau misalkan kelihatan dari jauh itu kelihatannya kayak yang gemuk. Cuman setelah dipakai dia ngepas banget. Kenapa ya? Karena di bagian bodinya ini dia tebal sekali. Jadi laminasi foamnya itu sangat tebal sehingga membuat kalau kita pakai di saat kering nyaman banget. Cuman ya memang dengan ketebalan seperti ini apalagi laminasinya dengan busa. Seperti Mr. Kip bilang tadi, kalau hujan ini bakal jadi masalah. Ini bakal jadi berat banget glove-nya dan mungkin bakal menampung banyak sekali air. So yang jelas sizingnya ini true size dan ini benar-benar the best. Mungkin ini adalah salah satu glove Kalsi yang paling the best setelah seri yang Ultima ya, zaman dulu yang warna hitam tuh, yang mirip-mirip Reus. Dan sekarang kita bakal coba di bagian double strapnya. Apakah double strapnya pas? Nah, yo. Sepertinya memang Kalsi ini banyak sekali. Oh ya, sedikit info. Kita sebenarnya banyak kasih masukan banget ya ke Kalsi buat glove. Yang perlu ditingkatin, yang perlu dihindari, yang perlu dipertahankan. Dan salah satunya strap. Dan mereka benar-benar mengimplementasikan strap ini yang sangat-sangat luar biasa. Pas, tidak lebih, tidak kurang. Dan untuk di bagian strap bawahnya sendiri pas. Logo Kalsinya ada di tengah-tengah. Tadi sih Mr. Kip sempat mengkhawatirkan bahwa si strap bagian bawahnya ini nyengsol ya ke samping, tapi ternyata pas. So overall glove ini bener-bener cakep banget.
Kedua glove ini sudah hadir di Rumah Kiper dan kalian bisa langsung order. Untuk harga retailnya sendiri adalah 489.900 atau 489 lah kita sebutnya. Dan yang pasti di Rumah Kiper pasti diskon. Kalau mau order caranya gampang, kalian bisa aja langsung ke Instagram kita Rumah Kiper, atau kalau misalkan kalian mau order lewat marketplace bisa banget. Kalian bisa langsung cus ke Tokopedia dan Shopee kita Rumah Kiper juga namanya. So ditunggu orderan kalian. Bye bye.